Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawala. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu alazim. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali yang berbahagia ini, kita kembali mengucapkan segala puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita masih dapat berkumpul bertatap muka di Masjid Baitur Ridha tercinta. Bait artinya rumah. Kalau masjid artinya tempat sujud, berasal dari kata sajada yasjudu, masuk mazor zaman auzor makan, mim yang menerangkan keterangan waktu dan tempat. Akhirnya sajada jadinya masjid tempat sujud. Itu kenapa kemudian di masjid tercinta ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Bait artinya adalah rumah. Ridho artinya adalah kesenangan, keridhoan, keikhlasan hati. Maka harapannya kita yang berada di Masjid Baitur Ridha ini, mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita di Jumat kali yang berbahagia, menandakan bahwasanya kita bersyukur kepada Allah yang masih menggunakan kaki dan tangan kita melangkah ke masjid tercinta, sehingga suatu saat kita dimasukkan Allah dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan itu karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami selaku khatib mengajak hadirin sekalian khususnya pribadi agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khatib Jumat kali yang berbahagia ini, khatib ingin menyampaikan wasiat sederhana tentang persiapan kita menyambut hari raya Idul Adha. Apa yang harus kita persiapkan? Tapi sebelum jauh ke sana, mari kita sedikit kaji makna apa arti Idul Adha. Id artinya kembali, Adha artinya adalah penyembelihan, atau yang biasa dengan kita sebut dengan Idul Kurban. Kembali kita melakukan pemotongan terhadap hewan, itulah yang disebut dengan kurban. Jadi kurban ini berasal dari bahasa Arab qaraba yaqrabu, yang kemudian ada pengembangan, dan pengembangannya itu yang kita sebut dengan kurban. Qaraba yaqrabu artinya dekat. Melalui mediasi hari raya Idul Adha, Idul Kurban, dengan kita kemudian memotong hewan sesembelihan, apakah itu lembu, kambing ataupun hewan sesembelihan lainnya, diharapkan menjalin kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, apa yang kita minta kepada Allah, apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang pendengar salat Jumat senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan kita tentu meliputi daripada keuangan. 1 tahun kita menabung untuk kemudian di hari raya
Kurban adalah perintah yang diharuskan. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah sunnah muakkad. Tapi kalau dalam mazhab imam lain, bahkan sampai mengatakan kurban ini hukumnya wajib, karena keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Cerita pengorbanan yang pertama sekali dilakukan bukan di zaman Rasulullah SAW, bukan juga di zaman Ibrahim yang kemudian kita kenal sejarahnya menyembelih putranya sendiri, Ismail alaihissalam. Tapi cerita pengorbanan sudah ada jauh sebelum itu semua, di masa Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama yang menapak tilas pertama di dunia, di bumi kita ini, yang dilakukan oleh anaknya Habil dan Qabil. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikat kesimpulannya adalah, andai kata hari ini kita ada uang berlebih, silahkan korbankan harta, silahkan korbankan uang tersebut untuk kemudian berangkat haji ke Baitullah. Tapi kalau tak cukup, tak mampu untuk berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji di Baitullah, maka mengorbankan uang untuk melakukan pengorbanan sesembelihan. Kalau tak mampu sendiri, silahkan pakai kelompok, buat komunitas. Dalam satu rumah ada berapa orang, dalam satu kampung ada berapa orang. Yang penting ketika sudah disembelih, berikan kepada 3 bagian. 1/3 untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk yang ada sama kita. 1/3 untuk disedekahkan kepada orang yang tak mampu, kepada orang fakir miskin, kepada orang anak yatim piatu, dan yang terakhir, yang ketiga, untuk tetangga. Kalau untuk diri sendiri, wajar kita bisa membaginya. Kalau kemudian untuk orang yang susah, orang yang perlu untuk dibagi, orang yang kita bolehkan untuk disedekahkan, ini masih wajar. Tapi ternyata ada juga pembagian untuk tetangga. Ini yang susah, ini yang payah, karena hidup dengan tetangga kita belum tentu selamanya adem, selamanya berdamai. Kadangkala ada masalah yang susah untuk kita maafkan. Maka Idul Kurban ini tak hanya menjalin kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjalin silaturahim. Kalau ada orang yang bersalah kemudian minta maaf, kita belum kenal atau kita mungkin baru kenal, mudah kita untuk memaafkannya. Tapi kalau ada orang yang bersalah dan itu telah lama kita kenal, lama tinggal dengan kita, lama di samping kita, itulah tetangga kita. Kemudian apakah itu mudah untuk kita maafkan? Belum tentu. Makanya silaturahim, menyambungkan tali persaudaraan, ini salah satu tujuan daripada berkurban. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 9 bulan 10 hari lamanya kita berada dalam kandungan ibu tercinta. Segala macam orang tua korbankan demi anaknya. Kalau ada kemudian hari ini di lapangan rezeki kita, melalui mediasi kurban, melalui daging, bahkan bulunya, bahkan kulitnya, semua itu bernilai ibadah di mata Allah dan langsung tertransfer kepada orang tua yang telah tiada. Inilah saatnya. Hari ini kita tak risau karena itu. Karena hari ini kita masih hidup, setidaknya bisa kita kirimkan pahala. Kita bisa doakan orang tua yang mungkin telah tiada. Yang perlu kita risaukan kemudian adalah, apakah hari ini yang kita lakukan bisa juga dilakukan oleh keturunan kita, bisa juga dilakukan oleh anak-anak kita. Hari ini kita mungkin mampu mensolatkan kedua orang tua, memfardu kifayahkan kedua orang tua, mendoakan kedua orang tua. Tapi apakah kemudian anak kita akan ingat pada kita, akan mampu mensolatkan kita, akan mampu memfardu kifayahkan kita? Sementara anak-anak kita hari ini jauh dari pandangan pantauan
pengetahuan kita, karena virus yang terkenal lebih bahaya daripada corona, yaitu virus HP. Itu makanya pada kesempatan kali ini khatib juga mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada hadirin sekalian, manakala ada anak, inilah saatnya kita sama-sama menanggung jawab mereka. Tak sanggup mendidik mereka dengan pelajaran agama, masukkan mereka kepada pondok pesantren. Kalau kita kemudian bersalah, kemudian belum tentu sawahnya itu berjadi, berhasil dan sukses. Tapi tingkat sawah saja yang kita usahakan belum tentu sukses, apalagi kalau kita tanam hari ini daripada rumput. Kalau kita tanam rumput, jangan bermimpi untuk tumbuh sawah. Padi yang kita tanam belum tentu jadi, apalagi kalau tanam rumput. Kalau kita ingin membentuk bambu, tentu mulai daripada rebung. Kalau tidak mulai daripada rebung, ketika dia sudah tumbuh menjadi bambu, hanya dua pilihannya. Kalau bambunya tidak pecah, kepala kita yang akan pecah. Jamaah sidang pendengar sholat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya mendidik anak sejak dini. Itu kemudian Rasulullah katakan, kalau ada anak umur 7 tahun tak mau sholat, pukul dia. Pukul dengan pukulan pendidikan. Artinya apa? Kalau 7 tahun saja sudah mau sholat, maka pelajaran pendidikan sholat mulai dari tahun yang keberapa? Apa mungkin di tahun yang ke-7 dia diajarkan sholat? Tentu sebelum 7 tahun dia sudah disuruh menghafal Al-Quran. Sebelum 7 tahun dia sudah diajarkan pemahaman-pemahaman agama. Mudah-mudahan khutbah Jumat kali yang berbahagia dapat kiranya bermanfaat buat kita semua khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azimil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur juyusal muslimin fi kulli makan ya Allah. Allahumma ansur juyusal muslimin ikhwanana al-mujahidin fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur juyusal muslimin ikhwanana al-mujahidin fi Masjidil Aqsa ya Allah. Allahumma ansur juyusal muslimin fil Indonesia khassan fi qaryatina hadza wa nusari ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa dhkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, wa iqamatis shalah, wa iqamatis shalah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أنت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفاعها ونور الأبصار وضياعها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ببركة هذا اليوم سيد الأيام يوم الجمعة مباركا كثيرا برحمتك يا الله. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عليك توكلنا وعليك نبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على